Sebelum memulai acara, barangkali Romo Stelo tak kenal maka tak sayang. Barangkali Romo Stelo bisa memperkenalkan diri secara singkat lebih awal sebelum memulai pengajaran kita malam hari ini. Silakan Romo Stelo. Maaf Romo Stelo, audionya masih di mute. Makasih. Terima kasih Bapak Robert. Salam jumpa untuk kita semua pencinta Love Praying Family. Perkenalkan, nama saya Stefanus Mae Molo Sanggu. Saya singkatkan nama Stefanus Mae Molo dengan Stelo. Marga saya Sanggu. Saya Imam Projo Keuskupan Pangkal Pinang dan 2 tahun sekarang kontrak di Keuskupan Tanjung Selor sebagai misionaris domestik. Dan tahun depan saya menyelesaikan misi tahap pertama. Sekali lagi terima kasih kepada keluarga besar Love Praying Family yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menghantar permenungan saya ini. Saya berasal dari NTT dan 5 bersaudara, 2 perempuan dan 3 laki-laki. Namun kakak saya laki-laki sudah meninggal, kami tinggal berempat. Bapak saya sudah dipanggil Tuhan, tinggal mama seorang diri bersama dengan saudari saya dan juga saudara saya. Demikian perkenalan singkat saya, nanti setelah renungan baru kita mau bertanya atau perkenalan, saya persilakan. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan. Di awal permenungan saya memberi judul, "Kepadanya lah semua bangsa akan berharap." Saya mengambil dari Injil Matius bab 12 ayat 21, bacaan harian pada hari ini. Kita akan melihat juga teks Keluaran bab 12 ayat 37 sampai 42. Dan keseluruhan perikop Matius bab 12 ayat 14 sampai dengan 21. Next. Saya membacakan nas bacaan pertama hari ini. Keluaran 12:37 sampai dengan 42. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termaksud anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak, kambing, domba, dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi. Sebab adonan itu tidak diragi, karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Bacaan Injil yang akan juga saya ketengahkan sebelum saya menguraikan dan memberikan sedikit pengajaran untuk kita. Next.
Injil Matius bab 12 ayat 14 sampai dengan 21. Mungkin kita juga sudah mengikuti perayaan Ekaristi tadi pagi atau tadi sore. Namun saya mengulangi. Sekali peristiwa orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus tahu maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti dia, dan ia menyembuhkan mereka semua. Dengan keras, ia melarang mereka, memberitahukan siapa dia, supaya genaplah sabda yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hamba-Ku yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Roh-Ku akan Kucurahkan atas dia, dan ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbuh yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Kepadanya lah semua bangsa akan berharap. Next. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, dalam permenungan atau pengajaran saya ini, yang pertama kita akan melihat sedikit gambaran tentang konteks cerita, isi dan makna dari kedua bacaan. Dan yang kedua, bagaimana pengalaman dalam kehidupan kita masa kini, berkaitan dengan bacaan yang baru kita bacakan tadi. Next. Konteks cerita Perjanjian Lama, Keluaran bab 12 ayat 37 sampai 42. Perjalanan bangsa Israel dari Raamses ke Sukot. Ini merupakan titik awal perjalanan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Kisah bangsa Israel 600.000 orang, tidak termasuk anak-anak, dan berbagai bangsa keluar dari perbudakan Mesir yang selama 430 tahun. Itu konteks cerita. Ya, isi cerita yang mau diperlihatkan dari perikop itu adalah sosok pribadi Allah yang setia menjaga bangsa Israel. Sekalipun bahkan dikatakan setelah mereka keluar di titik awal dari Raamses ke Sukot, mereka juga masih degil, bandel. Bahkan mereka marah-marah ketika mereka keluar dari Mesir. Dalam perjalanan mereka merasa lapar. Dan yang kedua dari perikop itu, tanggapan bangsa Israel atas keselamatan Allah. Oleh mereka secara turun-temurun. Hari itu pun juga dijadikan sebagai tradisi malam kemuliaan. Sebuah tradisi yang memperlihatkan Allah yang mereka yakini adalah Allah yang patut ditempatkan pada tempat yang pertama. Rasa syukur mereka ini secara manusiawi mereka ekspresikan dengan budaya yang ada, dengan nyanyi-nyanyian, dengan tari-tarian. Lanjut. Makna dalam konteks ini atau perikop ini, Allah dilihat sebagai Allah satu-satunya yang diimani. Allah adalah jalan yang benar dan hidup. Allah dirasakan sebagai pribadi yang perkasa, yang setia, yang bertanggung jawab, yang melindungi, menjaga, membebaskan, menguatkan di tengah kesulitan dan kegersangan dan ketawaran suasana
dan kondisi bangsa Israel. Dan inilah memang pengalaman atau keadaan situasi dari bangsa Israel. Bagi kita kalau yang sudah pernah pergi ke Israel, Israel sendiri tidak semuanya subur. Ada daerah-daerah tertentu yang gersang, yang kering. Ya, begitulah bagaimana bangsa Israel mengalami kasih kemurahan dari Allah yang sungguh mencintai mereka. Next. Sekali lagi saya katakan ini titik awal bangsa Israel sebagai bangsa pilihan keluar dari perbudakan Mesir dalam keadaan hampa. Yang mau diungkapkan situ adalah simbol bangsa Israel menanggalkan keangkuhan dan kesombongan diri dari bangsa yang degil. Bangsa yang mengandalkan kekuatan sendiri menjadi bangsa yang taat dan berharap pada Allah. Bahwa Allah yang diimani adalah Allah yang esa, Allah yang satu, Allah yang sungguh memberi kehidupan dan setia kepada mereka. Itulah makna yang bisa kita petik atau kita ambil dari perikop bacaan pertama, yang juga akan membantu kita untuk memahami bahwa kepadanya lah semua bangsa akan berharap. Lanjut. Yang kedua, konteks cerita Injil. Matius bab 12 ayat 14-21. Perikop ini memperlihatkan bagaimana tantangan yang dihadapi Yesus dalam pengajaran. Oleh kaum Farisi, Yesus hendak dibunuh. Tapi menarik, diketengahkan juga, walaupun diperhadapkan dengan tantangan yang datang dari kaum Farisi, semakin banyak orang tetap mengikuti Yesus. Mereka datang kepadanya. Mereka menaruh harapan kepadanya. Mereka merasa bahwa mereka adalah orang yang bercelah. Hanya Yesuslah yang mampu menghantar mereka untuk mengalami sukacita. Maka diketengahkan oleh Matius, banyak orang tetap mengikuti mereka. Banyak orang tetap mengikuti Yesus. Lanjut. Isi cerita, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, mau memperlihatkan bahwa Yesus adalah utusan Allah yang sungguh berkenan di hadapannya. Dikisahkan, atau Matius mengetengahkan bahwa kepada Yesus Roh Allah dicurahkan. Pada dirinya Allah memberikan kuasa sebagai sang tabib sejati. Maka kalau kita dengar pada kisah-kisah lain, baik di Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, maupun Injil Yohanes, dikisahkan bahwa dia berjalan dari satu kota ke kota, dan dari satu desa ke desa, dan dari satu kampung ke kampung. Ketika berada di Israel, saya tidak membayangkan bagaimana itu bisa terjadi. Perjalanan yang begitu jauh, belum ada kendaraan, tapi seluruh bangsa Israel mengalami sukacita itu. Mereka yang tuli dapat mendengar, yang buta melihat, yang bisu dapat berbicara, bahkan yang lumpuh dapat berjalan. Tidak hanya berhenti sampai di situ. Bagaimana Yesus mengantar semua pengikut atau orang-orang yang percaya kepadanya dengan mujizat-mujizat. Tapi Yesus sendiri memberikan mujizat yang terbesar sebagai sang penebus. Dia mengorbankan diri
mau masuk dalam kesengsaraan, dicaci maki, dihina, diejek, seperti yang kita ketahui, bahkan tercabik-cabik badannya oleh cambukan para algojo. Dan dia wafat. Kemudian bangkit, naik ke surga, dan turun sebagai hakim yang adil dan murah hati. Yang paling menarik dalam perjalanan waktu sebagai seorang pastor, bagaimana Allah yang adil itu berubah menjadi Allah yang murah hati. Ya, ada di antara dari kita sebagai devosan kerahiman ilahi. Kalau kita membaca buku harian Faustin, begitu luar biasa kemurahan Allah yang telah ditunjukkan dalam diri putranya Yesus Kristus. Kepada para rasul dan semua pengikut, dikatakan bahwa ketika dia naik kembali ke Bapa, dalam kemurahan, dia mempersiapkan tempat bagi kita yang percaya, yang berharap kepadanya, agar bisa berada bersama dengan Allah di surga. Dan pada saat kedatangannya yang kedua kali, Ia akan mengambil kita dari dunia ini sebagai Allah, sebagai pribadi yang murah hati. Karena cinta dan kerahimannya, Ia membuka mata batin kita, memampukan kita agar kita selalu berbuat baik dalam hidup kita. Begitulah isi cerita yang bisa digambarkan. Next. Dan memang benar, pengharapan yang sempurna hanya ada pada Kristus. Allah sendiri mengatakan itu. Lihatlah, itulah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Yesus satu-satunya teladan dalam hidup kita. Tidak ada yang lain. Maka Santo Paulus mengatakan, hanya dalam nama Yesus, dalam kekurangan dan kelemahan kita, kita disempurnakan oleh kasih-Nya. Cahaya sejati tidak akan pudar bila itu adalah cahaya Kristus. Demikianlah bunyi nas Matius bab 12 ayat 20. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan yang paling menarik permenungan saya sebagai seorang pastor, hukum yang diberikan oleh Yesus bukanlah hukum Yahudi, bukanlah hukum ekonomi, hukum politik, sosial, budaya yang begitu kental melekat pada orang Yahudi. Tetapi yang Allah berikan kepada para rasul dan diwariskan hingga saat ini adalah hukum kasih. Lanjut. Kepadanya lah semua bangsa akan berharap. Sebuah inspirasi. Ada pengalaman menarik tatkala saya menjenguk Mama yang rindu akan kehadiran saya. 27 Juni 2021 kemarin. Di mana dalam perjalanan menuju rumah menggunakan taksi bandara, mata saya disuguhkan dengan tulisan yang ada di box name. Di pinggir salah satu ruas jalan. Yang bertuliskan demikian, kita boleh kehilangan arah, asal jangan kehilangan harapan kepada Dia yang adalah Tuhan kita. Spontan saya nyeleneh ke supir. Wah, saking gila agama dan kuat imannya,
berani juga ya orang Kupang memasang seruan di tempat umum dengan tulisan tersebut. Mendengar komentar saya, supir truk tersebut hanya membalas, "Itu Suom," dengan logat Kupang yang bisa dimengerti. Ya begitulah, demikianlah bisa dimengerti demikian. Lanjut. Hanya orang beriman sungguh dalam segala kekhawatiran, kegelisahan, kecemasan, kebimbangan, ketakutan, kesedihan, keputusasaan, menaruh harapan padanya. Saya mengambil pengalaman orang NTT kemarin ketika mereka diterjang badai Seroja. Bapak Ibu tahu Seroja, mereka beri nama, itu singkatan, serangan roh jahat. Mereka tidak melihat itu sebagai sebuah kutukan, tapi itu serangan roh jahat. Namun, dalam iman dan harapan yang besar, mereka bersatu di dalam doa. Sama halnya bangsa kita, bahkan dunia yang sementara ini dilanda COVID-19. Hampir setiap detik, setiap kita, bukan hanya pastor atau suster, diminta untuk menaruh harapan, berganjang dalam doa-doa, mendoakan saudara dan saudara kita yang terserang COVID. Bahkan kita memohon kepada Allah petunjuk untuk bagaimana bisa bertahan di tengah situasi ini. Dan bila perlu Tuhan, ambillah badai ini dari tengah kami. Tetapi sebagai seorang pastor, saya bermenung. Inilah cara Allah dalam mencintai kita semua. Mungkin selama ini kita berpaling dari Dia. Dia mengajak kita untuk kembali kepadanya. Sama halnya dengan bangsa Israel. Selama 430 tahun, mereka diperbudak. Sudah diperbudak, tapi mereka masih degil. Allah tidak tinggal diam. Allah begitu sabar. Allah begitu setia. Pada malam yang telah ditentukannya, Ia keluar bersama dengan seluruh pasukan, membebaskan bangsa Israel. Allah dilihat sebagai Allah yang melindungi, menjaga, merawat, bahkan membimbing, dan menghantar setiap manusia yang percaya padanya, mengalami sukacita, kemurahan, dan belas kasih-Nya. Next. Karena harapan dalam iman yang sungguh, ada sebuah pengalaman yang sangat menarik dari seorang awam yang pernah berujar, "Saya telah mendapat banyak berkat dari Tuhan di masa-masa bukan saja saya merasa bahagia dan gembira, tetapi juga di masa sulitku. Bahkan di saat saya tidak setia kepadanya. Dan kini sudah saatnya sekarang waktu tidurku kupersembahkan kepadanya. Dengan memuji dan memendaraskan doa rosario bersama Bunda Maria, hingga waktu tidurku tersisa sekian jam saja dari waktu normal untuk seseorang tidur dalam sehari semalam. Berkali-kali secara manusia, saya tertidur, dan entah sudah di peristiwa apa, saya merenungkan." Cetus ibu tersebut. Next. Tidak hanya saat dalam perayaan Ekaristi ibu itu berdoa rosario, tapi juga di saat-saat masak. Bahkan ke kamar mandi maupun nonton televisi, saya tetap berdoa. Begitulah kisahnya. The next. Sebagai seorang pastor, tindakan ibu ini tidaklah berkenan di hatiku. Yang tahu bagaimana cara berdoa yang benar dan baik. Saya berusaha menjelaskan dengan baik seraya memberi pendasaran biblis atau kitab suci. Bu, bukankah Yesus bilang, bila berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu
yang ada di tempat yang tersembunyi. Matius bab 6 ayat 6. Sambil tersenyum ibu tersebut menjawab, rumahku kecil dan pas untuk tempat tidurku saja. Saya tidak punya tempat apalagi ruangan doa. Inilah yang membuat saya sedih, karena saya tidak seperti yang lain. Tuhan mendapat tempat istimewa di rumah mereka. Kamu tahu, saya hanya seorang janda yang tidak bisa berbuat banyak, selain dari hatiku yang terdorong untuk selalu berdoa di mana saja, seperti yang pastor lihat sekarang ini. Saya hanya mempunyai mulut untuk berdoa dan hati untuk merasakan hangatnya cintanya dalam kesederhanaan diriku. Itulah keyakinanku, itulah harapanku. The next. Pengalaman seorang awam di atas mengingatkan saya akan pengalaman Santa Teresia dari Kalkuta yang diprotes oleh orang Kalkuta. Suster, engkau mewartakan dan mengajarkan kepada kami bagaimana menghormati Allahmu. Tapi lihat saja dirimu, betapa engkau tidak menghargai Allahmu sendiri. Pergi ke toilet pun, tanganmu masih memegang rosario dan mulutmu berbicara tidak karuan. Lanjut. Santa Teresia tidak kehilangan arah. Dalam pengharapan yang penuh kepada Allah, dia menjawab mereka. Benar saudara sekalian, bahwa untuk buang air besar pun mulut saya terus tak henti mengucapkan doa, dan jariku terus memainkan rosario. Dan ingat, yang jatuh ke bawah itu untuk setan, tetapi jariku yang bergerak dan mulutku yang tak henti bergerak ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhanlah tumpuanku, Tuhanku adalah pengharapanku. Lanjut. Sedikit banyaknya pengalaman menunjukkan bahwa orang yang berpengharapan kepada Allah terlihat dan terkesan adalah manusia normal yang gila alias edan, bahkan unik. Dalam kekalutan, kehilangan arah, suasana dan kondisi yang gersang, orang yang berpengharapan tidak akan mencari kekuatan-kekuatan sesat, kekuatan duniawi, melainkan dalam kesetiaannya datang kepada Allah. Dan memang Allah menghendaki mereka melakukan silih dan berganjang dalam doa kepadanya. Sekalipun cara berdoa dan tindakan silih yang sedikit sulit untuk diterapkan di zaman ini. Secara akal sehat manusia, cara berpikir, bersikap, bertindak, dan bertutur kata dalam membangun kehidupan rohani oleh orang yang berpengharapan pada Allah sering tak dapat dijelaskan atau tak dapat dipertanggungjawabkan. Aneh. Biasanya mereka yang gila atau edan ini tidak takut untuk diejek, diolok, dicaci maki. Justru sebaliknya, bila diejek dan dicaci maki, malah semakin menjadi-jadi edannya. Bandingkan kisah-kisah para santo dan santa. Adakah mereka ini tergolong dan disebut sebagai kesombongan rohani? Tidak. Mereka ini bukan juga tergolong kaum Farisi dan ahli-ahli pendoa alias ahli Taurat dalam bahasa kitab suci yang paham akan segala aturan agama dan doa. Melainkan orang-orang biasa dan sederhana yang terberkati oleh Allah. Mereka adalah anak-anak pilihan Allah, pribadi yang menaruh harapan padanya layaknya bangsa Israel. Yesus sendiri berhadapan dengan orang sederhana yang setia mengikutinya. Ia berdoa kepada Allah Bapa yang mengutusnya. Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semua itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Lihat Lukas bab 10 ayat 21 dan bandingkan juga dengan bab Matius bab 11 ayat 5. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban punku ringan. Kita mendapat karunia-karunia untuk bagaimana menjadi pelayan Tuhan.
Sungguh Allah menjaga mereka yang percaya kepadanya dengan pasukan malaikatnya, sehingga dalam rahmatnya, sekalipun dalam kekalutan dan kesulitan, menjadikan hari-hari mereka sebagai hari sukacita, penuh kemuliaan. Bandingkan malam kemuliaan bangsa Israel dalam bacaan pertama tadi. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, begitulah sedikit gambaran pastoral dalam kehidupan kita, bagaimana orang yang berpengharapan. Maka saya akan memberikan sedikit tanda atau ciri-ciri mereka yang berpengharapan. Orang yang berpengharapan kepada Tuhan melihat Allah sebagai tumpuan hidup. Dalam kesaksian kesehariannya, Allah diutamakan, ditempatkan pada tempat yang pertama, bukan yang lain. Bisa juga kita melihat karakter mereka itu tidak takut atau ciut bila direndahkan martabatnya. Sedikit pun mereka tidak akan merasa tersinggung. Malah mereka menghidupi apa kata Yesus. Berdoalah juga untuk musuh-musuh. Nuansa dan cara berpikir, bertutur kata, dan bertindak tidak semata-mata gunakan otak saja atau hati saja. Tetapi keduanya dimaksimalkan untuk dipakai Tuhan. Tuhan sendirilah otak dan hatinya. Dan berikut pribadi yang selalu bersyukur. Yang berikut cara beriman tidak hanya untuk hidup, tetapi juga untuk mati dan bahkan saat ada bersama di surga. 3 tahap ini seringkali belum dipahami baik, bahkan terlewat begitu saja dalam penghayatan hidup oleh kita sebagai orang beriman. Ini yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan 3 tahap. Seringkali kalau dalam hidup, maksudnya kita hanya berdoa kalau di saat kita takut. Kita ada susah, kita ada rasa sedih, kita ada bencana. Tetapi kita tidak berdoa untuk bagaimana itu dijadikan sebagai bekal saat kita mati. Dan bagaimana saat kita mati nanti, kita tidak hanya sampai pada api penyucian atau hanya berkeliaran di tempat-tempat itu, di sekitar surga. Tapi bagaimana kita menyiapkan hati dengan berdoa untuk supaya kita bisa berada bersama dengan Allah di surga. Dalam penderitaan dan berada dalam masa sulit, terkesan Allah meninggalkan, namun sesungguhnya tidak. Dalam sekejap berubah menjadi sukacita karena Allah membuka mata batin yang memampukan setiap orang yang percaya padanya, melihat dan menyadari bahwa pergulatan hidup bukan sebagai beban yang memberatkan, tetapi rahmat yang menguatkan, yang mengasah semakin dalamnya iman. Lanjut. Berpengharapan pada Allah sesungguhnya kita menghidupi dan menghayati hukum kasih. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lanjut. Salam hati, salam kemurahan. Salam dan berkatku. Mansalom 17 Juli 2021. Paroki Maria Bunda Karmel Mansalom. Keuskupan Tanjung Selor. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, permenungan singkat saya dengan tema kepadanyalah semua bangsa akan berharap.